Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersua kembali tentunya dalam kondisi semoga iman Islam kita jauh lebih baik dari hari-hari yang lalu. Dan mudah-mudahan juga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik, senang sekali pastinya saya Erina Kusulita dapat menyapa Anda semua pemirsa TVRI Jogja yang istimewa dalam satu program yang insya Allah juga bisa menguatkan iman Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya bahagia juga mudah-mudahan hari ini bersama dengan aktivitas Anda yang mungkin begitu padat ya, tapi pastikan tetap bersama kami sampai tuntas nanti. Dan saya di studio sudah bersama dengan jamaah yang insya Allah juga calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Ingin tahu dengan siapa saja kah? Nah ini dia yang sebelah kanan saya dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Unsyada Catur Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bunda-bunda kita kuatkan hati. Ayo kita semangat ngaji di TVRI. Siapa kita? Unsyada Catur Tunggal. Siapa kita? Unsyada Catur Tunggal. Istimiwir, Masya Allah, saking istimewanya Jogja jadi istimiwir ya. Oh, luar biasa, kreatif banget. Ini latihan berapa lama Bu? 2 hari, wah istimewa banget ya 2 hari. Tapi tetap ya masak, ngurus cucian, oh iya ibu kok ya. Tapi boleh tahu nggak Bu, unsyada itu artinya apa sih? Oh syair yang didendangkan, insya Allah jadi syiar ya. Amin, amin. Nah kalau tadi sebelah kanan saya dari unsyada, yang sebelah kiri saya ini juga, Masya Allah ya, penuh dengan senyum. Nah dari mana ini Bu, majelis taklimnya? Majelis Taklim dari WP Kemenak Sleman. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. DWP Kemenak Sleman. Menawan dong. Wow, menawan. Aduh, ini menawan ini apa nih? Artinya apa menawan? Menjadi number one. Masya Allah, kreatif semua ya. Muslimah-muslimah yang kekinian. Tadi ini menjadi ibu yang kuat hati, ini menjadi number one. Tapi sadar nggak sih kita semua ini sebenarnya menjadi umat yang terbaik? Sadar nggak Bu? Beneran? Yakin ya? Nah pemirsa, untuk mengetahui apakah kita ini sebenarnya sudah mensyukuri apakah menjadi umat yang terbaik. Nah kita akan bincang-bincang secara tuntas ya, tentunya di Tablik Islami bersama dengan Ustadz kita yang juga sudah hadir di studio. Beliau ini adalah Kasih Bimas Islam Kemenak Sleman. Ada Bapak Ustadz Haji Zainuddin MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu dengan Ustadz Zainuddin ya. Ustadz senang ya ketemu dengan calon-calon penghuni surga. Wah senang sekali nih. Saya dikelilingi oleh ibu-ibu yang cantik-cantik. Iya, ibu-ibu yang cantik. Jadi Ustadz cakep sendiri ya. Masya Allah. Itu saya paling ganteng sendiri. Oh gitu, paling ganteng sendiri ya. Nggak apa-apa Ustadz, daripada sama-sama cantik malah repot nanti Ustadz ya. Ustadz kita juga ditemani nanti oleh kiroah kita, qoriah kita, ada Mbak Ainun Lukman. Assalamualaikum Mbak Ainun. Apa yang buat bahagia hari ini Mbak? Menjadi umat Nabi Muhammad. Menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, Masya Allah. Istimewa sekali. Istimewa sekali. Nah pemirsa, tentunya kita akan berbincang-bincang di Tablik Islami kali ini bersama dengan Ustadz Zainuddin terkait dengan keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang ada petikan kalau nggak salah, kita ini semua adalah umat yang terbaik gitu ya Ustadz. Bener nggak sih? Tapi kadang-kadang kita tidak merasa sebagai umat yang terbaik. Nah sebenarnya keutamaan utama dari umat Nabi Muhammad itu apa sih Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah wa ba'da. Mbak Erina dan ibu-ibu yang hadir di TVRI dan seluruh pemirsa Tablik
Islami TVRI Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tema pada hari ini bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata itu punya kemuliaan, punya keutamaan. Bahkan keutamaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad ini menjadi heran. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi saking mulianya umat Kanjeng Nabi Muhammad ini, beliau Nabiullah Adam alaihissalam sangat keheranan. Nah, kira-kira apa? Ibu-ibu pengen tahu? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Ya. Tahu apa tempe? Oh enggak ya. Atau jangan-jangan sudah tahu. Kan iya, karena ibu-ibu kan sudah ngaji di mana-mana kan gitu. Tapi perlu diasah lagi, Iya, Ustaz. tapi paling tidak kita mengingat kembali ya. Ya. Jadi saya menunggu Ustadz nih. Iya, Jadi iya. yang dimaksud dengan kita memiliki keutamaan dan juga memiliki kemuliaan itu seperti apa, Ustadz? Ya. Saya ambil dari kitab Tambihul Ghafilin, yaitu karangan Syekh Abu Lais As-Samarkandi. Jadi sebenarnya kan keutamaan dan kemuliaan umat Nabi itu banyak. Tapi Imam Abu Lais As-Samarkandi ini paling tidak hanya 4 yang disampaikan terkait dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad yang itu menjadi keheranan Nabiullah Adam alaihissalam. Yang pertama, anna qabula taubati bi Makkata wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Maksudnya apa kata Nabi Adam itu? Bahwa sesungguhnya taubat saya itu diterima hanya di Makkah. Sementara umat Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa bertobat dimanapun berada. Di rumah, di musola, di masjid, di kantor. Bahkan di studio ini pun kita bisa bertobat dengan banyak-banyak membaca istighfar. Istighfar. Kan begitu. Jadi passwordnya istighfar ya? Iya, istighfar. Kalau boleh, mari kita bersama-sama istighfar boleh. ya. Mari Iya. Bu, kita ikuti Ustadz. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin Allahumma. Amin. Ini keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Adam itu taubat selama ratusan tahun baru diterima di Padang Arafah. Itu pun berpisah dengan istrinya sambil berdoa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Wa tarhamna. lanakunanna minal khasirin. Hafal enggak Ibu? Nah Ustadz, ini kayaknya biar dikasih jeda buat menghafalkan, Oh, tapi gitu. yakin udah hafal gitu Udah, ya. udah, Jadi iya. artinya kita mendapatkan kemuliaan yang pertama adalah kita bisa mendapatkan ampunan di mana saja. Beda dengan Nabi Adam ya, cuma pada Iya. saat di Mekah saja. Iya. Tapi kita jeda dulu ya Ustadz, kita akan lanjutkan kembali keutamaan yang lainnya. Iya. Dan untuk Anda pemirsa, pastikan tetap bersama kami hanya di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran. Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami, iman Islam kita. Tablik Islami di TVRI Jogja. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan juga untuk kita yang menyimaknya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ainun, terima kasih ya sudah menyenandungkan ayat suci Al-Qur'an. Gimana Bu rasanya tadi mendengar alunan ayat suci Al-Qur'an? Yes. Istimewi. Iya, istimewi di hati ya. Ya, baik. Dan untuk Anda pemirsa, pastikan tetap bersama kami hanya di Tablik Islami. Ya, pastinya kita masih bersama dengan Ustadz Haji Zainuddin MSI terkait dengan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Tadi baru disampaikan 1 poin ya, sekarang Ustadz boleh dong 3 poin yang sebagai keutamaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad itu apa saja Ustadz? Yang kedua, Nabi Adam itu kan heran dengan istimewanya umat Kanjeng Nabi itu apa. Ini kuntula bisan falamma asaitu ja'alani iryanan. Jadi ketika di surga Nabi Adam itu kan berpakaian. Tapi begitu melakukan kesalahan kemudian diturunkan oleh Allah dalam keadaan tidak berbusana. Padahal umat Kanjeng Nabi Muhammad melakukan dosanya juga banyak, tapi tetap punya pakaian, punya baju, bajunya juga banyak. Ini ibu-ibu kan pakai gamis ya, kan gamisnya nggak hanya satu toh Bu? Ya. Atau mungkin hanya satu lemari di dalam kamar, 1 lemari di kamar sebelah, 1 lemari, karena yakin ibu-ibu itu nggak cukup 1 lemari, banyak bajunya. Maka kita bersyukur, beruntung, berbahagialah menjadi umat Kanjeng Nabi, sekalipun kita punya dosa, tapi ternyata pakaiannya banyak kan itu. Nah ibu-ibu ini gamisnya ini kan bagus-bagus ya. Ini yang terbaik ya Bu yang dipakai ya. Amin, amin. Artinya bersyukurlah kita sebagai umat Kanjeng Nabi, sekalipun kita berdosa tapi ternyata masih diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Mbak Erina kan itu gitu. Inilah ma'asa itu farraqa baini wa baina imro'ati. Ketika aku melakukan kesalahan kata Adam, itu kemudian aku dipisahkan beserta istri saya. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umat Muhammad ya'suna, sekalipun berbuat salah, berbuat maksiat, ternyata la yufarraqu bainahu wa baina azwaji. Ternyata tidak dipisahkan oleh Allah antara suami dan antara istri dengan istrinya. Maka kita bersyukur kan, sampai saat ini ibu-ibu masih punya suami? Adem ayam di dalam rumah? Sakinah mawadah warahmah? Amin. Itu ya Bu ya? Iya. Iya, itu bersyukurlah kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Ternyata
kita walaupun punya dosa tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akur-akur wae di dalam rumah tangga. Itu yang patut kita syukuri gitu. Ya. Ustadz, kan ada 3 nih dah Iya. ya. Yang 4 kita simpan dulu boleh ya Ustadz Oh ya? begitu. Iya, kita simpan dulu Enggak biar sekaligus. penasaran Oke, gitu ya. kan. Karena kita kasih kesempatan dulu nih. Oh. Udah pada bisik-bisik Ustadz, Oh, udah pada gitu. pengen tanya gitu ya. Udah Boleh ya pada Ustadz nahan ya? Udah Nah pada iya, nahan udah nggak nih. tahan katanya ya. Nggak tahan juga Oke baik, gitu. sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kita ke sebelah kanan dulu. Monggo, ada yang mau bertanya? Tapi maaf ya, satu dulu ya. Ya, monggo silahkan. Baik. Dengan siapa? Ibu mana? Ya, boleh berdiri. Nyuwun pangapunten Ustadz, mau bertanya. Ya monggo. Nggih. Nama saya Ratna, Ibu Ratna dari Majelis Taklim Unsyada Catur Tunggal. Ustadz mau bertanya, kenapa kok Allah tidak menurunkan azab secara langsung kepada Nabi Muhammad? Mungkin itu aja. Mengapa? Nggih. Mengapa Allah tidak menurunkan azab Azab. secara langsung kepada Nabi Muhammad? Ya. Oh iya, baik. Baik. Pertanyaannya. Untuk contoh ya, jadi sebagai contoh kepada umatnya. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih ya Bu Ratna Terima kasih. pertanyaannya. Iya, bagaimana Ustadz? Ya ini juga salah satu kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan umat Kanjeng Nabi. Istimewirnya tadi ya. Istimewir. Istimewirnya umat Kanjeng Nabi. Kalau umat-umat Nabi terdahulu begitu salah, Nabinya langsung, ya Allah turunkan azab kepada umat saya. Langsung diturunkan azab. Ya Allah ternyata umat saya masih membangkang. Saya persilakan kepada Allah untuk selanjutnya bagaimana umat saya. Langsung diturunkan azab. Kan begitu gitu. Dari mulai Nabi Nuh diturunkannya banjir bandang, ada yang dimasukkan ke dalam perut bumi, dan banyak lagi azab-azab yang tentunya oleh Allah langsung diturunkan kepada umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak untuk umat Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena Kanjeng Nabi sudah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah umatku karena sesungguhnya umatku belum mengetahui. Artinya ada kesempatan. Ini beruntung kita. Kita dosa 1, 2 bahkan dikumpul-kumpul jadinya banyak gitu. Nah, tapi kemudian Allah tidak menurunkan azab. Ini satu kemuliaan bagi kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Artinya apa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada jalan Allah. Ini salah satu keistimewaan umat Kanjeng Nabi, kemuliaan umat Kanjeng Nabi, di mana sekalipun umat Nabi itu banyak berbuat dosa, tapi Allah tidak langsung menurunkan azabnya di dunia. Berarti Begitu. Rasulullah itu sayang banget sama umatnya ya. Sayang sangat Sampai sama benar-benar melindungi, memberi kesempatan untuk mendapatkan hidayah gitu ya. Sama seperti yang dibaca dengan Mbak Ainun tadi ya dalam Iya. Al-Imran ayat Iya. 110 tadi. Iya. Tadi Mbak Ainun membacakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian itu sebagai umat terbaik. Khairu ummatin, umat terbaik ukhrijat linnas, yang tampil, yang hadir kepada manusia sekitar, orang-orang di sekitarnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Karena kalau ingin menjadi umat Kanjeng Nabi yang istimewa, tentu harus banyak berbuat baik. Jadi tidak sembarangan kemudian kenapa umat Muhammad kok mendapatkan kemuliaan yang sedemikian sehingga menjadi Nabi Adam itu heran. Karena memang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Didasari iman kepada Allah, selalu berbuat baik, selalu mencegah kemungkaran. Akhirnya kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah begitu luar biasanya ya, sudah menempatkan kita sebagai umat yang terbaik. Ya, kita sebelum ke pertanyaan ke majelis taklim berikutnya, kita jeda dulu. Nanti setelah jeda kita lanjutkan pertanyaan dari majelis taklimnya ya. Jadi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami. Mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami, memang Islam kita. Tablik Islami, berpikir bijak.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih setia bersama kami tentunya dalam satu program yang penuh dengan kekuatan iman dan Islam kita untuk pencerahan kali ini. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya baik, terima kasih ya untuk Majelis Taklim dan Unsyada, pertanyaannya bagus banget. Sekarang kita ke sebelah kiri kita dari Majelis Taklim DWP Kemenak Sleman. Ada yang tanya loh sama saya, DWP itu apa sih gitu ya? Dharma Wanita Persatuan. Monggo yang mau bertanya siapa ini? Masya Allah, nanti kita lanjut sesudah on air ya. Tapi boleh izin satu dulu, silahkan. Nyuwun sewu Pak Ustadz badai nyuwun perso. Monggo. Nama saya Bu Irma dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya Nabi Adam itu sempat heran ya bahwa ternyata umatnya Muhammad itu diampuni dosa dimanapun berada. Pertanyaannya mohon dijelaskan oleh Pak Ustadz, adakah persyaratan khusus supaya dosa kita itu diampuni? Mungkin syarat dari taubat yang akan kita panjatkan kepada Allah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Syarat dan ketentuannya berlakukah untuk bertaubat? Gimana Ustadz? Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ternyata memang taubat yang diterima itu kan harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kan sering kita dengar ada yang namanya taubat sambal. Ya, artinya sudah saya tidak akan makan sambal lagi. Begitu ketemu dengan sambal, makan lagi. Saya tidak akan makan sambal lagi. Begitu ketemu sambal lagi, makan lagi. Itu namanya taubat sambal. Maka ibu-ibu dan pemirsa semua, agar taubat kita diterima oleh Allah, satu, yaitu an-nadamah, ada rasa penyesalan. Ora arep baleni meneh, ada rasa penyesalan. Kalau menyesal ya sudah, jangan diulang lagi, kan gitu. Iya, jadi harus ada penyesalan ya Ustadz ya. Ada penyesalan. Terus yang kedua Pak Ustadz? Yang kedua arju'u ilallah, kembali ke jalan Allah. Itu jangan nengok ke belakang, ke depan. Sing wes kan tuh. Duren sawi. Bien saiki yo saiki. Oh gitu. Ya. Yang ketiga al-iqla'u, yaitu sama dengan atsbi'is sayyatal hasanata. Ikuti perbuatan yang jelek-jelek tadi itu dengan perbuatan yang baik. Sehingga tamhuha, yang baik ini akan menghapus yang jelek-jelek. Ini Bu ya. Ya. Jadi ini. Jadi itu ya syarat dan ketentuan berlaku. Gimana Bu? Berat gak Bu? Iya. Ketawa katanya Ibu berat. berat laksananya ya. Tapi insya Allah bisa ya Ustadz ya. Oke baik. Ustadz, menyesal nggak sejak dulu gitu. Iya. Para bien. Karena menyesal tuh di akhir Ustadz, kalau di awal pendaftaran. Ada yang mau daftar masuk neraka? Enggak ya? Baik Ustadz, tapi boleh ya kita tuntaskan dulu. Tadi sudah pertanyaan. Terima kasih ya Bu Irma, Bu Ratna juga. Nah ini sekarang menuntaskan, tadi kan ada 3, ada 4 ya. Tapi kurang 1 Ustadz, apa yang menjadi keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Yang keempat itu, Nabi Adam kan sudah lama hidup di surga. Tapi begitu kemudian melakukan kesalahan, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga ke bumi. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad banyak berbuat salah ketika hidup di dunia, tapi bisa masuk surga. Ya toh? Ini keistimewaan kan gitu. Dosanya banyak, tapi kemudian diampuni oleh Allah, bisa masuk surga. Nabi Adam sekali berbuat salah dikeluarkan dari surga. Ini harus kita syukuri. Maka sebagai umat Kanjeng Nabi, mari ibu-ibu semuanya kita senantiasa bersyukur karena kita setelah dijadikan umat yang terbaik oleh Allah, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kita sebagai umat Kanjeng Nabi harus selalu mengingat kepada beliau.
dengan cara membaca banyak-banyak bersolawat. Sholawat, Saya iya. punya solawat loh ibu. Tapi Ustadz ini kita jadi penghujung. Hah? Kita mau kira-kira sholawat sama-sama cukup nggak waktunya ya? Cukup nggak sholawat sama-sama? Oke, baik. Kayaknya sholawatnya nanti kita sesudah ini ya. Oh, gitu. Iya, tapi Iya. kalau kita mau sholawat bareng-bareng bisa? Sambil untuk mengakhiri sama-sama ya? Oke, baik. Saya pamit dulu sebentar. Nanti habis itu kita baru bersama-sama bersolawat ya. Nanti Ustadz yang mandu ya. Ustadz terima kasih. Ainun juga terima kasih. Ibu-ibu Majelis Taklim Unsyada dan juga DWP terima kasih. Dan juga pastinya untuk Anda pemirsa terima kasih. Tetap terus menyaksikan Tablik Islami hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa. Saya Erina beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan kita akhiri bersama-sama dengan mari kita bersolawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal semua lagunya kan? Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim ala Muhammadin ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, ayo tenangkan dulu hatinya, sholawat. Bila ingin selamat dari siksa neraka, banyak sholawat, jangan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan entar dulu, banyak sholawat sebelum ajal mendekat. Terima kasih.